Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Subud Inspiring and Informatif. Pemirsa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah menginstruksikan seluruh instansi di setiap daerah maupun pusat untuk melakukan pendataan ulang terhadap seluruh pegawai non-ASN di masing-masing instansi, diantaranya adalah guru honorer. Namun seperti apa selanjutnya nasib para guru honorer dan PHL di Kota Medan? Berikut dialog selengkapnya dengan Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Leli Irawan kembali menjumpai Anda dalam program iNews Sumut Dialog. Pagi ini kita akan membahas tentang nasib guru honor dan PHL di Kota Medan. Untuk membahas topik ini, kita berbincang kembali dengan Ustadz Haji Rajudin Sagala, Eskom SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, dan kita akan bahas lagi nih persoalan-persoalan yang di kompleks ya sebenarnya di Kota Medan. Nah, hari ini tentang nasib guru honor dan PHL di Kota Medan. Nah, kalau sudah bicara nasib, ini artinya bicara anggaran. Betul. Nah, apakah anggaran yang dianggarkan Pemko Medan sudah mengakomodir nasib para guru di Kota Medan kalau melihat DPRD sendiri? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Dari periode pertama saya sebagai anggota DPRD, dan ketika itu saya juga pernah menjadi ketua Komisi B yang membidangi masalah pendidikan. Dan tentu saja banyak keluhan guru honor yang kami terima, dan alhamdulillah itu dari tahun ke tahun honor dari para guru honor ini selalu kami naikkan. Jadi sekarang sudah berdasarkan klaster. Walaupun mungkin belum setara dengan para PHL ya, yang mereka itu cuma tamat SMA di berbagai dinas yang honornya setara UMK, tapi untuk guru honor itu sudah bervariasi. Yang dulunya seragam cuma 200.000, 300.000 per bulan, sekarang sudah kami naikkan. Kalau guru itu sudah mengabdi, mengajar selama 2 sampai 4 tahun, maka mereka mendapat honor sejumlah 400.000. Kemudian 4 sampai 6 tahun itu 600.000. 6 sampai 8 tahun 800.000. Kemudian 10 tahun ke atas itu 1 juta. Ya, begitulah yang sudah disepakati melalui Badan Anggaran DPRD Medan bersama Pemko dan Dinas Pendidikan. Dan saya pribadi ini selalu memberikan masukan kepada pihak Pemko agar guru honor ini tidak hanya sekedar dinaikkan secara klaster, bahkan kalau bisa disetarakan dengan PHL yang jumlah honornya itu setara dengan UMK Kota Medan, yaitu setara dengan 3,2 juta per bulan. Tanpa memandang klaster. Tanpa memandang klaster. Ya, itulah yang sedang kita perjuangkan. Kita berharap ke depan ini mudah-mudahan bisa berhasil. Gitu. Oke. Dan yang nominal honor ini sudah berjalan ya Ustadz ya? Sudah. Sudah berjalan. Iya. Artinya memang sudah perlu diawasi juga ya untuk betul ini. Ya, selama ini itu ya berdasarkan klaster tadi ya. Tapi dengan lulusnya P3K ini guru yang honor sekarang ini kan sudah banyak yang lulus, ada yang lulus murni. Memang begitu dia tes berhasil. Yang kedua ada lulus PG namanya, lulus PG. passing grade. Dia grade, nilainya lulus tapi tidak dapat formasi. Ini juga sudah menjadi kesepakatan kita dengan Dinas Pendidikan bersama Pemko Kota Medan, agar mereka ini yang dinyatakan lulus PG itu segera di-SK-kan, ditempatkan di sekolah-sekolah mana yang butuh, yang kosong. Walaupun di sekolah itu mungkin tidak meminta guru ya, tapi kena kurang, karena berbagai alasan, kena ada yang meninggal, ada yang pensiun, atau ada yang pindah, maka guru yang lulus PG ini harus ditempatkan di sekolah yang membutuhkan guru itu. Kemudian sisanya, ini makanya kita berusaha semaksimal mungkin agar semua guru honor ini dinaikkan gajinya. Karena nanti yang lulus P3K berarti kan sudah selesai. Yang lulus PG sebentar lagi akan ditempatkan oleh Dinas Pendidikan. Di mana sekolah yang kosong, di situ nanti akan mereka ditempatkan dan di-SK-kan. Sisanya tinggal guru yang TL namanya, tidak lulus. Tidak lulus. Jadi yang tidak lulus ini pantas dinaikkan honornya. Nah, karena dari APBD yang tadinya menampung semua guru yang belum pernah ikut P3K, ini yang sudah lulus, berarti kan dua kategori ya, lulus murni, lulus PG. Tinggal yang TL.
Yang TL atau yang tidak lulus ini kan tinggal sedikit lagi. Sementara APBD kita memungkinkan untuk menaikkan honor mereka. Ya kita berupaya agar di tahun 2024 nanti mereka akan mendapatkan kenaikan honor itu. Oke. Artinya sudah cukup berjalan baik ya kalau kita sistematis yang Ustadz sebutkan tadi itu seharusnya tidak ada perlu keluhan lagi dari para guru. Ini apakah masih menerima keluhan soal dari guru-guru ini juga, Ustadz? Masih, karena begini juga sampai hari ini kan belum final ini mana sekolah yang butuh guru, ya sehingga mereka yang lulus PG ini layak ditempatkan di sana. Maka beberapa waktu yang lalu kita sudah panggil Dinas Pendidikan agar segera mendata seluruh sekolah SD negeri dan SMP negeri yang mereka itu kekurangan guru seperti yang saya sampaikan tadi, kena alasan gurunya ada yang pensiun, ada yang meninggal, ada yang pindah. Maka ditempatkanlah guru yang lulus PG ini, di SK-kan oleh dinas. Sehingga nanti mereka mendapatkan honor sama seperti guru yang lulus P3K. Kemudian yang TL tadi itu jangan sampai dikeluarkan. Maka beberapa sekolah itu sudah mengajukan kepada kami, khususnya saya pribadi, itu hampir setiap Senin Selasa itu guru honorer itu mengadu. Karena mereka katanya sudah ada yang mau diberhentikan, ada yang disuruh mencari sekolah lain. Padahal kita sudah sampai kesepakatan semua guru yang TL itu menunggu dari Dinas Pendidikan agar mereka itu ditempatkan. Yang penting yang lulus P3K, yang lulus PG itu dikasih jam minimal 24 jam. Berarti kan secara tugas dia sudah terpenuhi jamnya, udah sisanya dikasihlah guru untuk guru yang TL tadi, sehingga hak mereka untuk mendapatkan honor tetap terakomodir. Karena mereka ini kan dapat honor 2. Ada yang dari APBN melalui dana BOS, ada yang dari APBD yang dikenal dengan insentif. Ya. Jadi kalau nanti guru yang TL ini tidak difungsikan lagi, berarti kan hak mereka akan hilang. Sementara mereka sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun. Ketika mereka tetap digunakan, difungsikan di tempat mereka mengajar atau di sekolah mana yang butuh guru, maka di tahun yang akan datang ketika ada penerimaan P3K lagi, karena mereka itu masih punya NUPTK, ya terdaftar di Dinas Pendidikan, maka mereka punya hak, punya kesempatan untuk mengikuti P3K lagi. Sehingga nanti hak mereka bisa ya mereka peroleh sama seperti teman-temannya yang sudah lulus P3K sebelumnya. Ya, artinya ini keluhan ini kan terus berjalan, terus datang terus seperti itu kan, Ustadz. Ya, tapi artinya upaya apa yang sudah dilakukan Pemko Medan, DPRD Medan kepada Pemko Medan sehingga ini paling tidak bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang dihadapi para guru. Ya, yang pertama yang kita sampaikan, pihak kepala sekolah jangan ada penerimaan guru baru. Guru yang sudah ada saja difungsikan. Ini kadang-kadang masih kita temukan ya kena alasan keluarga dan sebagainya, dimasukkan diam-diam. Ini jangan, kita sudah sampaikan. Silakan fungsikan guru yang sudah mengabdi selama ini. Ya, kalau memang sekolah itu tidak lagi butuh karena sudah ada yang lulus P3, silakan Dinas Pendidikan mencarikan mana sekolah yang butuh, di SK-kan ya di sana. Sehingga semua guru yang selama ini sudah mengabdi, yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, haknya tetap mereka dapatkan. Jadi tidak bisa diabaikan ya. Betul. Ya. Dan kalau itu terjadi pada keluarga kita kan miris juga. Jadi pihak sekolah, terutama kepala sekolah itu harus meningkatkan keprihatinannya lah terhadap guru yang sudah selama ini mengabdi, jangan sampai mereka diberhentikan atau dipecat atau disuruh mencari sekolah yang lain. Oke, artinya ini harus komitmen dari Pemko Medan benar-benar bisa berjalan baik ya, apa yang diinformasikan dari DPRD Medan. Betul. Untuk kemaslahatan ya. Betul. Para guru. Nah tadi Ustadz sempat menyinggung masalah PG nih. Nah sebagai pimpinan DPRD Kota Medan, apa yang menjadi harapan Ustadz lah paling tidak ada Pemko Medan untuk para guru PG yang belum mendapatkan penempatan dan juga nasib guru yang belum lulus PG sendiri untuk bisa mendapatkan jam mengajar ini? Ya, itu pertama yang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Dinas Pendidikan harus menyampaikan himbauan bila perlu dalam bentuk tertulis agar seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri mendata sekolahnya kira-kira guru apa yang mereka butuhkan. Sehingga guru yang lulus PG tadi bisa ditempatkan di sekolah mereka yang mereka butuhkan, guru apa, pelajaran apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, agar guru ini juga terbantu ya,
kebutuhannya. Jadi kami inginkan tidak hanya sekedar dinaikkan honornya berdasarkan klaster, bahkan disetarakan dengan UMK. Kemudian karena Medan ini sudah mau UHC ya di tahun 2023 akan datang, tinggal berapa bulan lagi, kami berharap guru honor ini dijamin juga kesehatannya dengan cara mendaftar ke mereka sebagai penerima BPJS PBI yang iurannya ditanggung oleh APBD yang sudah kami sahkan untuk 100.000 peserta atau 100.000 jiwa. Ya, kita usahakan agar guru honor ini juga berhak mendapatkannya. Dan alhamdulillah beberapa puluhan bahkan mungkin ratusan guru yang sudah mengadu ke saya dan alhamdulillah sudah kita akomodir dan sudah kita serahkan itu BPJS PBI kepada guru honor beberapa waktu yang lalu. Ada yang anaknya sakit, ada yang guru itu sendiri yang belum punya, yang sudah mengalami ada rasa tidak enak badan. Jadi kita serahkan langsung BPJS ke rumahnya, ada yang langsung di sekolahnya. Alhamdulillah mereka merasa senang. Itulah bentuk perhatian kita sebagai anggota DPRD bersama Pemko Medan. Ya Ustadz, artinya dana kesehatan bagi guru juga sudah ada ya Ustadz ya. Nah ini sudah berjalan baru saja atau memang sudah dianggarkan dari dulu? Sejak tahun 2021 sudah kita anggarkan. Kemudian di 2022 kita naikkan. Bahkan di P kita tambahkan sebanyak 15 miliar. 10 miliar itu untuk warga yang kurang mampu. Yang 4 miliar itu untuk bayi yang tahun kelahirnya 2018 ke atas. 2018 ke atas. Iya. Artinya dana kesehatan ini sudah diterima para guru yang berhak memang menerima ya, seperti itu. Ketika mereka sudah memberikan data, mengusulkan ya sebagian mereka sudah kita serahkan. Kalau memang masih ada ya silakan nanti mendaftar karena memang anggarannya untuk P ini kita sahkan untuk 100.000 jiwa. 100.000 jiwa. 100.000 jiwa. Nah ini sudah terpenuhi semua Ustadz? Ya kalau untuk UHC sudah karena syarat UHC itu minimal 95%. Jadi dengan disahkannya anggaran yang baru ini mungkin sudah melebihi dan sudah layak 2023 mulai Januari Medan itu sudah UHC. Ya oke. Artinya sudah banyak kemajuan bagi tenaga guru. Tidak hanya terbatas pada tenaga guru tetap ya Ustadz ya, tapi juga honor dan PHL berhak mendapatkan dana kesehatan ini. Pertama ya secara umum itu warga Medan yang kurang mampu. Apapun profesinya. Jadi kita prioritaskan terutama pada para pelayan sosial ya. Apakah itu penggali kubur, kemudian juga bilal jenazah, kemudian yang mengurus rumah ibadah, apakah itu masjid, musola, juga gereja, kemudian para ustadz, ustazah, kemudian juga penatua gereja, pendeta, ditambah lagi guru honor, kemudian para PHL, itu juga sudah menjadi bagian dari tanggungan APBD. Baik, oke. Nah ini diperlukan juga komitmen pastinya Ustadz ya. Betul, untuk ini sendiri. Nah ada pertanyaan seperti ini, seberapa besar sih perhatian dan keberpihakan Pemko Medan bersama DPRD Kota Medan dalam mengalokasi anggaran untuk pendidikan bagi masyarakat di Kota Medan? Ya cukup tinggi ya, karena terlihat dari anggaran dari tahun ke tahun itu selalu kita naikkan. Mulai dari bantuan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, khususnya yang miskin, baik SD negeri maupun SMP negeri. Tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, itu per 6 bulan diserahkan melalui rekening orang tuanya, ditambah juga dengan penyerahan seperangkat kebutuhan sekolah. Mulai dari pakaian olahraga, pakaian sehari-hari ketika dia datang ke sekolah, termasuk juga buku. Itu juga sudah kita anggarkan. Harapannya Ustadz terhadap nasib para guru ini ke depannya? Ya kita berharap guru kita ini diberikan penghargaan yang layak ya, karena mereka itu pahlawan tanpa jasa ya. Mereka sangat berjasa mencerdaskan anak-anak kita. Bagaimana mungkin guru itu bisa mengajar dengan serius kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Kita sangat miris masih ada guru sepulang mengajar mereka menjadi gojek ya kan? Kemudian ada lagi pekerjaan tambah dengan berjualan BBM di pinggir jalan. Jadi dengan dinaikkan honor mereka itu setara dengan UMK, paling tidak mereka sudah tertolonglah dari sisi kehidupan sehari-hari, apalagi mereka punya keluarga, punya anak, punya istri, punya tanggungan, apalagi mereka mungkin juga sudah mulai terganggu kesehatannya yang karena sudah puluhan tahun mereka mengajar.
maka layaklah kalau honor mereka itu disetarakan dengan UMK. Ya, baik. Semoga terwujud ya, Pak Amin. Ustadz ya. Ya. Amin. Dan terima kasih sekali lagi Ya. Ustadz atas bincang-bincang pagi ini. Mudah-mudahan memberikan wacana yang baik bagi masyarakat Kota Medan. Sekali lagi terima kasih dan saya Lili Irawan, segenap kru bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.